Ketemu lagi sama Mami Diskus. Sama Papi Tanaman. Oke, kali ini Zora Diskus mendapatkan kesempatan untuk bereksplorasi bersama dengan tank yang akan kita isi nantinya Altum Orinoco. Nah, kali ini Zora Diskus berkolaborasi dengan Coach Jeffrey dari Aquatic Free. Papi Tanaman. Oke, pasti semua pada penasaran ya, kira-kira konsepnya kayak gimana sih untuk membuat tank yang akan kita masukkan Altum Orinoco ini. Langsung kita tanya kepada ahlinya. Jadi gimana Coach Jeff? Temanya apa nih? Ini hardscape only ya, hardscape only. Jadi biasanya kan kalau bisa juga kan dikombinasi sama tanaman gitu kan ya. Cuma kali ini kita hanya mengutamakan hardscaping aja di sini gitu. Jadi supaya mungkin karena ini kan kebetulan proyek kita kan di tempat umum ya, bukan di private kayak begitu. Jadi takutnya mungkin nanti kedepannya kalau misalkan kita masukin plantingan, kedepannya mungkin nanti takutnya ada resiko tidak sesuai harapan tumbuhnya gitu. Karena ya takutnya aja lah istilahnya. Daripada beresiko, lebih baik kita maksimalkan hardscaping yang ada gitu. Terus gue pilih tema dengan kayu tipikal seperti ini karena simple ke satu. Dari penggunaan kayu juga kita pakai yang kecil-kecil. Terus karena si Orinoco juga kayaknya dia demen ngumpet nggak sih? Enggak ya, agak show ya. Ya mungkin nggak ngeganggu juga lah ya, karena kan ini banyaknya ke belakang nih, jadi kayak nggak nonjol ke depan. Jadi kalau dilihat dari samping ini semua tuh ke belakang, jadi kayak dia tuh lebih show di depan sih, harapannya kayak begitu. Jadi ini hanya sebagai background aja gitu. Terus ya yang penting sih kita nggak bikin yang ribet perawatannya gitu. Mungkin hanya sebatas water change saja kayak gitu aja sih, karena nanti bakal panen kan. Oke. Iya sih, tadi ini kalau misalnya nanti kita zoom ya, kalau kita lihat di sini tuh masih banyak banget loh space ya untuk nanti si Orinoco-nya itu berenang di sini. Mereka juga bisa jalan schooling di sini dengan cantik, sampai di sana juga space-nya masih banyak ya kok ya. Jadi maksudnya supaya ikan show ke depan gitu. Dan juga kalau memang dia masih mau ke belakang pun masih dapat nih gitu. Ini kalau mau lihat jelas sih dari samping aja. Chef. Di samping sini kan space-nya masih banyak banget tuh. Ini masih botak nih tuh. Space-nya banyak banget, jadi kayu itu banyaknya kalau dari samping itu kan ke belakang ya. Jadi hanya karena dari tampilan depan aja kelihatannya kayak yang makan space ke depan, padahal enggak gitu. Di sini space depannya justru benar-benar kayak luas banget. Jadi udah pasti ketika ikan masuk dia pasti bakal ada di depan gitu. Harapannya sih seperti itu. Mantap. Gitu. Mantap. Nah kalau ini sendiri Coach Jeff, bahan-bahannya apa aja sih Coach Jeff? Kayunya apa? Batu, pasir? Ya, jadi di sini gue bahas kayu dulu ya. Ini gue pakai kayu, ada dua tipe sih ini ya. Ini gue pakai santigi. Nah yang ini tuh dahan santigi pasir namanya. Jadi beda tipe sama santigi yang kita pakai yang di sini nih. Maksudnya batangan utama ini akarnya kan. Kalau yang ini dahannya, cuma tipe pempis yang agak beda gitu. Makanya nanti mungkin di sini yang tangan-tangan ini nanti bakal keluar lendir lebih banyak ketimbang yang ini ya. Oh gitu. Bakal keluar lendir lebih banyak. Jadi mungkin nanti bagusnya agak masukin keong kali ya, keong berapa ekor, keong tanduk gitu 5 atau 6 ekor untuk ngebasmi, bukan ngebasmi sih kayak jadi dia kayak semacam lendir biofilm gitu. Nanti bakal keluar yang ini biasanya nih. Buat bersih-bersihin lah ya. Sama ini batu kita pakai seriu nih, batu seriu. Karakternya kan bagus ya. Jadi biasanya memang dia paling cocok ketemu sama akar dari santigi, dari uratnya kayak begitu dia cocok. Sama ini kita pakai gravel. Biasanya kan pakai pasir nih ya. Kita pakai gravel yang agak kasar supaya, karena kan ini kan tank nggak ada bottom drain ya, nggak ada sedotan di dasar. Makanya ketergantungan dari filtrasi dari overflow, otomatis kan endapan di bawah ini nggak kesedot sama filter kan. Nah makanya jadi kita perlu gravel yang gampang untuk di maintenance. Jadi kalau misalkan pakai pasir yang halus kan takutnya ketika kita sedot itu ke bawah atau gimana kan. Kalau yang kasar kayak begini kan rasanya lebih gampang. Jadi di kusrek kayak begini juga semua kotoran ngangkat ke atas gitu. Kayak gitu aja kita pakai 3 part aja gitu untuk hardscapingnya.
pakai 3 part aja tapi kelihatannya udah mantap banget ya. Ya, ini jadi nanti karena kan ini kayu baru ya. Jadi masih kelihatan udah beda warna nih. Nah, jadi antara coklat tua sama coklat muda gitu kan. Nah, nanti kalau udah lama kelamaan ketika semuanya udah ngeblending sih lebih bagus. Jadi kayak benar-benar hitam semua nih. Hitam semua. Oh, jadi nanti di Santi pasirnya juga warnanya udah sama ya? Warnanya sama semua pasti gitu. Warnanya sama semua. Jadi makanya ini awal-awal masih beda-beda nih. Ada yang masih abu-abu nih ya. Iya betul. Ada yang coklat tua, ada yang coklat muda gitu. Jadi masih agak aneh gitu karena wajar masih baru semua. Nanti lama-lama mungkin sekitar 1 bulanan lah udah oke, udah bagus. Ko Jeff ada tips and trick gak sih Ko Jeff kalau misalnya teman-teman ada yang mau bikin scaping juga yang mungkin model hardscape seperti ini, jadi yang low maintenance, tips and tricknya bagaimana sih mereka harus menyambung-nyambungkan dengan ikan yang nanti akan mereka masukkan? Oke, jadi kalau pengalaman gue sih ya, pengalaman gue mungkin kurang lebih sekitar 4 tahun gue banyak proyek ngerjain di tempat orang di luar bikinan sendiri ya. Jadi kita ini kadang egonya ini kayak kita lebih baik scaping dulu ikan gimana nanti nih. Jadi pada akhirnya nanti di ujungnya itu kayak kita bingung sendiri nentuin mau ikan apa yang masuk gitu kan. Jadi baiknya ketika sebelum kita mau mulai scaping kita udah tentukan dulu, oke kita mau pasang ikan A, B, C, D gitu istilahnya udah di set dari awal gitu kan. Nah, nanti ketika kita udah tahu ikan apa, nanti pikal scaping ini bakal beda-beda. Anggap kalau misalkan ikan yang geraknya ini ngacak, jadi bentukan kayak begini nggak ada masalah harusnya, karena kan karakteristik ikan tuh beda-beda. Anggap kalau misalkan kita mau set pari, nggak boleh ada banyak gangguan di dasar gitu kan. Jadi dari segi substrat, tajamnya batu juga kan, maksudnya kita harus atasi ya. Dari penggunaannya juga sama. Misalkan kayak resiko kalau misalkan pakai serius seperti ini, kalau misalkan kita masukin pari. Ya kan, karena akan ada gesekan atau apa segala macam, atau ikan-ikan yang kadang suka berantem yang tiba-tiba loncat ke dadak tuh, suka kayak begitu ya, kayak diskus juga sama kan, jadi rentan sekali gitu. Maksudnya penggunaan batu juga disarankan main aman aja gitu, jadi nggak terlalu tajam. Tapi kalau misalkan kayak kita ngomong ini kan untuk Orinoco ya, Orinoco gue udah pernah berkali-kali setup tank, nggak ada masalah sih dia di medan yang crowded seperti ini pun dia nyaman gitu kan, karena memang mentalnya luar biasa. Kalau jenis manfish kan dia sanggup hidup di medan kayak gimana juga. Beda dengan diskus, kalau diskus mungkin untuk awal masuk dia perlu tempat yang nyaman gitu, dari penglihatan orang, dari sorotan lampu, makanya banyaknya kita sediakan tempat dia untuk ngumpet biasanya gitu kan. Nah, jadi setup itu harus kayak gimana? Ikannya dulu kita tahu, karena karakteristik ikan itu yang umumnya pasti ada. Anggap kayak arwana udah pasti berenang di atas. Jangan sampai kita bikin banyak halangan seperti ini. Kita harus bikin free space. Istilahnya kan kalau pari di bawah, udah pasti di bawah. Jangan sampai banyak halangan di bawah. Nah, jadi ngaruh di scapingnya, kita harus tahu dulu ikannya. Nah, udah kayak begitu penggunaannya apa aja, penggunaan materialnya. Nah, sekarang material yang kita gunakan ya tadi kayak batu. Kalau misalkan memang ikan yang rentan kena gesekan berbahaya, baiknya dipilih yang bentuk bulat atau yang nggak terlalu banyak tajam gitu kan. Terus batu juga jangan sembarangan pilih. Kadang kan kita coba-coba ya, pakai batu ini bagus apa segala macam gitu kan. Betul. Harus yang udah direkomendasi lah, maksudnya kan udah banyak juga ya sekarang kan, mau belajar dari YouTube, dari mana juga kan ada ya, gampang ya kalau tipe-tipenya gitu. Terus sekarang kalau misalkan kita ngomong tips gitu, maksudnya gimana caranya bikin scapingan yang kelihatan, maksudnya dengan bahan yang minimalis tapi oke. Yang paling penting sih, selama misalkan kita punya tank kan kapasitas besar, selama jumlah kayu yang kita perlukan ini belum cukup, jangan dipaksain dulu, baiknya tabung dulu aja gitu. Karena ketika kita udah set, udah capek-capek, ternyata bahannya nanggung, nanti jadinya bongkar lagi. Nah, jadi baiknya bahan itu dipersiapkan dulu gitu kan. Maksudnya kayak dimensi ini kita harus ngisi. Otomatis kan keperluan kayunya juga kan bakal banyak misalkan nih. Tapi kita hanya mempersiapkan kayu sedikit. Ketika kita pakai dulu gitu. Ya, jadi kan aneh gitu kan. Jadi baiknya, nah ini kalau dari gua, biasakan setiap setup itu bahan harus lebih. Harus lebih dari semua. Apalagi kayu ya, kayu ini bentuknya kan kesana kemari. Kalau batu kan istilahnya tumbuk mirip. Kalau kayu kan beda. Kayu ini kenapa harus banyak, kita bisa pilih. Yang the bestnya ini kita pakai. Yang nggak dipakai ya kita nggak akan pakai. Tapi kalau misalkan bahan yang ngepas, ya otomatis jadi setupnya kadang kita pengen bikinnya kayak gini-gini kok ternyata jadi beda. Ya karena kan nggak sesuai harapan gitu kan. Nah makanya bahan itu harus benar-benar kita spare sebanyak mungkin.
baru mulai set nih Oke. gitu. Sama sebelumnya juga kita harus tentukan temanya, sih paling penting. Temanya apa nih gitu kan? Apakah ada planting atau enggak gitu. Oke. Jadi beda-beda sih. Makanya kayak secara umum memang banyak banget sih tipsnya sih. Cuma yang umum gitu aja. Jadi istilah setiap lu mau set bahan sih harus banyak. Udah intinya gitu aja. Jadi suka-sukalah mau kayak gimana gitu. Oke. Nah, Jadi buat teman-teman semua yang mau bikin scaping, mau aquascape, mau hardscape, Iya. paling pertama temanya dulu dipikirin. Iya. Teman-teman mau temanya seperti apa? ya. Terus mau diisikan nggak? Kalau mau diisikan cari dulu ikannya mau Ya, apa. jadi nanti jangan sampai sih, karena kan ikan itu kadang kita paksakan untuk ada di scapingan. Mhm. Nah, kita harus berubah pola pikir jadi scapingan ini menyesuaikan dengan ikannya apa gitu. Itu saya yang suka paling ini. penting gitu kan. Kadang kita maksain, kasihan. Memang bisa hidup tapi kan tersiksa, gak maksimal, gak oke. Jadi baiknya kita harus bikin ikan ini diikuti oleh hardscape, bukan hardscape ini diikuti oleh ikan gitu. Iya. Jadi istilahnya kayak ikan ini lebih nyaman gitu, karena kan dia yang memang vokalnya ya, istilahnya kayak bener-bener utamanya, aktor utamanya terus campingan lah. Jadi seperti itu. Setuju banget. Sama tadi yang terakhir adalah pemilihan dari bahan-bahannya. Materialnya. Jangan sampai bahan-bahannya belum lengkap udah langsung di scaping, Dipaksain, ya, dipaksain. jangan nanti nanggung, bongkar lagi capek. Iya. Capek ini sakit pinggang ini. Capek, jangan. Gitu. Oke, siap Ko Jeff. Ada lagi mau disampaikan ke teman-teman Ko Jeff? Ya udah sih rata-rata gitu aja. Yang paling penting adalah ya harus ini ya apa pede. Karena kadang kita nggak pede kalau udah nyangkut seni. Betul. Padahal seni itu kan yang nikmatin itu kita sendiri sebenarnya gitu kan. Apalagi kalau kita simpen di rumah sendiri. Ya. Peduli orang lah gitu, maksud bodo amat gitu kan. Yang penting kita happy ya. Yang penting kita happy gitu, maksudnya nggak usah kayak aduh gua nggak bisa nih nyeting, nggak ada bakat seni, nggak ada masalah gitu. Jadi istilahnya pede aja udah. Kuncinya pede teman-teman. Ini ikannya jadi siapa dulu nih Ko Jeff? Oh ini Columbia tetra nih. Jadi kan karena ini nanti main fish-nya itu adalah autumn ya, Ya. ikan utamanya. Nah sebelum mereka masuk ini kan perlu ada proses cycling yang lebih lah ya, istilahnya kayak tank terus ready banget, karena tahu sendiri kan ikan jenis wild catch ya. Wild catch itu kan agak antik ya gitu, Iya, maksudnya kayak tank itu harus ready bener-bener gitu. Nah beda dengan karakteristik ikan seperti ini, jadi mereka ini kayak memang udah punya daya tahan tubuh yang luar biasa, sehingga di tank yang ini sebenarnya udah lumayan oke untuk ready ya, tapi mereka udah siap nih untuk masuk. Nah ini tuh pakai Columbia tetra karena dia tuh cocok banget gitu, maksudnya ketika digabung sama Altum gitu, dari segi warna sama karakternya juga. Jadi mereka ini nggak ngeganggu, satu nggak ngeganggu, kedua dia schooling. Iya, ini schoolingnya cakep banget nih. Ya tipikalnya schooling, apalagi kalau ketemu ikan besar pasti makin schooling gitu kan. Nanti mungkin kalau misalkan nggak ada temennya, nggak ada ikan besarnya, dia lama-lama nyebar. Oh gitu. Cuek ya, tapi ketika nanti ketemunya tuh udah lapar tuh, udah makan tuh. Nyari makanan dia. Ya jadi maksudnya kayak dari segi warna, bentuk, sama memang kan ini di alamnya juga memang satu air ya, satu habitat ya. Satu habitat Amerika Latin juga kan gitu. Jadi kayak kadang kita bingung temennya apa aja sih gitu, maksudnya ya ikan yang kecil-kecil ini fungsinya untuk makanin sisa mungkin kan, sisa makanan yang nggak kemakan gitu, ditambah juga kan yang bikin rame gitu ya. Ya mungkin nanti boleh ditambah pleko gitu. Ya, yang pleko, ikan-ikan koridoras. bawah. Ya, koridoras gitu boleh, ya, koridoras. Ko, ya. Jadi ikan dasar ini untuk nyapu ini ya, untuk nyapu substrat supaya dia lebih teratur kelihatannya, sama mungkin nanti boleh ditambah pleko untuk kayak ada sesuatu yang hidup di antara akar-akarnya juga oke. Tapi tetap nanti nggak motong keindahan utama dari si autumnnya sih. Oke, siap kalau gitu. Oke Ko Jeff, thank you banyak ya Ko Sama-sama, buat Sari. karyanya yang keren banget. Buat teman-teman semua ikutin terus nanti sampai si Altum Orinoco-nya masuk ke dalam tank ini. Oke. Oke, sekian dari saya Shelly, Mami Diskus. Papi tanaman. Mantap. Pokoknya kalau cari diskus di suara Bisa diskus aja. aja. Bye.
Diskus di Zona Diskus aja.